Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, sebagaimana biasanya kita telah dipertemukan kembali pada sore hari ini yang insya Allah kita akan membahas salah satu persoalan yang tentunya banyak manusia mengabaikan. Apabila kita cermati lebih dalam, maka kita akan menemukan rahasia-rahasia di dalam beribadah, terutama yang berkaitan dengan berpuasa. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang tata krama berpuasa. Di pertemuan ini kita coba akan membahas tentang keistimewaan puasa yang pada akhirnya mengantarkan seseorang dalam puncak kebahagiaannya. Sebagaimana mayoritas para ulama, baik entah beliau melakukan puasa yang bersifatnya sunnah maupun wajib, tentu ada nilai-nilai yang menjadikan upaya ikhtiarnya agar mendapatkan puncak kebahagiaan dalam hidupnya. Baik itu kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat melalui jalan berpuasa. Makanya Imam Al-Ghazali memberikan perhatian kepada kita, sedemikian besarnya beliau memberikan pengajaran tarbiyah kepada kita. Bagaimana ketika orang berpuasa di samping mendapatkan pahala akan tetapi nanti di puncaknya akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, disinilah di dalam kitab Baroqil Ubudiyah yang disyarahi oleh kitab Bidayatul Hidayah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak rambu-rambu lalu lintas ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang tentunya pahala yang harus kita dapat dan pada puncaknya nanti kebahagiaan itu sendiri yang harus kita raih. Terkadang orang terlena melakukan ibadah, namun pada akhirnya di ujung penghujung ibadahnya tidak akan mendapatkan pahala yang sesungguhnya, justru akan hangus dengan sendirinya, dengan amal-amal yang lain. Makanya disinilah rambu-rambu lalu lintas kalau istilah kita. Di dalam ibadah tentu kita harus mengikuti aturan, tata cara, tata krama yang sudah disampaikan kemarin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pada pertemuan hari ini kita senantiasa istiqomah untuk menyimak kajian yang lebih lanjut. Walaupun waktunya terbatas, akan tetapi mudah-mudahan pengetahuan kita tidak akan terbatas sampai di sini. Dalam artian kita bisa menggali kajian-kajian di forum yang lain seperti diskusi, musyawarah, mudzakarah dan lain sebagainya. Baik, kita mulai saja pembahasan singkat ini tentang bagaimana ketika orang berpuasa di samping mendapatkan pahala, tentu puncaknya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan mana saja yang harus diraih? Apakah kebahagiaan hanya sebatas kebahagiaan dunia atau nanti syukur-syukur mendapatkan kebahagiaan lanjut ke akhirat? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama sebelum kita lanjut membahas kitab yang ada di sini, alangkah lebih takzimnya kita kepada seorang mu'alif. Mari kita mengirimkan hadiah Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat Sultan Syahid Al-Qadri Jailani wa ila hadrat Sultan Al-Imam Khujali wa Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullahu nafa'ana wa bihi fi dharina amin. Wala tadunna ila sumta anna sawma huwa tarkut ta'ami wasyurabi wal waqa'i faqad qala Allah ta'ala faqad qala sallallahu alaihi wasallam kamin sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atshu bal tamami shaumi bi kafil jawari. Nah, jadi secara logika keumuman di masyarakat, orang berpuasa tentu kebanyakan mereka berpaham kalau berpuasa ini kita harus menahan lapar dan minum. Akan tetapi kalau kita lebih kaji lebih ke depan lagi, dalam artian kita hanya tidak mengetahui bahwa puasa ini harus menahan lapar dan haus. Tidak seperti itu.
Oke lah bagi kalangan orang-orang awam, tentu mereka memahami dengan logika sederhana bahwa puasa ini menahan lapar dan minum. Akan tetapi bagi kalangan kita yang tentunya merupakan salah satu kalangan terpelajar, berpendidikan, kita tidak hanya sebatas menahan lapar dan minum. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu bikafil jawari, menjaga seluruh anggota zahir dan batin kita ketika kita di saat berpuasa agar terjaga dengan sedemikian baiknya, tidak melanggar aturan yang ada. Dalam artian kenapa? Kalau kita berpuasa, tentu kita harus dituntut untuk menahan lapar dan minum. Akan tetapi kalau kita kaji lebih dalam lagi, apakah ada perbuatan lain ketika kita menahan lapar dan minum yang harus kita tahan, yaitu adalah anggota kita. Mata kita dijaga, telinga kita dijaga, mulut kita dijaga, tangan kita dijaga, dan seluruh anggota yang ada di tubuh kita, al-jawarih, maka itu wajib untuk dijaga ketika kita melaksanakan ibadah berpuasa. Nah di sini, apa saja? Kullaha amma yakrahullahu ta'ala bal yambahi an tahfidha al-ain. Jadi segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka kita di saat berpuasa itu wajib untuk dijaganya. Allah membenci perkara ini, kita berpuasa. Nah, maka kita harus dijaga. Allah membenci perkara itu. Di saat kita berpuasa, maka kita harus menjaga perbuatannya agar kita terhindar dari perbuatan yang dibenci oleh Allah. Yang pertama, ini yang paling sulit untuk kita lakukan, akan tetapi kita perlu latihan dengan bertahap. Apa saja? Al-tahfadul ain, yaitu menjaga mata kita. Ini. Terkadang di dalam salah satu kitab, di situ ada sepintas penjelasan. Orang ketika melakukan perbuatan yang maksiat, tentu perbuatan tercela, perbuatan buruk, itu tidak lepas dari pandangan yang pertama yang bernama mata. Jadi kalau kita, contohlah si Umar tidak berpuasa. Nah, si Umar tidak berpuasa, tetapi dia itu melihat satu pandangan yang dibenci oleh Allah dengan mata sendirinya, maka dia akan tertarik salah satu hasrat nafsunya. Dalam artian hawa nafsunya akan begitu mudah terkendali oleh dia. Nah, bagaimana kalau kita berpuasa? Di samping kita menahan mata, di samping kita menahan lapar dan minum, tentu ada salah satu perbuatan yang harus kita jauhkan, yang namanya perbuatan menjaga mata. Ini penting bagi orang berpuasa agar nanti tidak terjerumus ke jalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dijelaskan salah satu redaksi singkat. Antafadul ain an nadri ila makarihi. Nah, jadi kita itu dituntut dalam pengajaran tata krama di dalam berpuasa yang kemarin, dan kita dituntut lagi bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang baik, dan puncaknya adalah kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, kita harus menjaga mata dari kita dari memandang sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gitu. Apa saja yang dibenci oleh Allah? Banyak kok. Makanya kan kalau kita yang sering berpelesiran, kalau bahasa Jawa, atau kita berpergian kemana-mana, tentu mata kita itu tidak akan lepas dari pandangan yang ada di sekitarnya. Artinya, apapun yang ada di depan kita, di samping kita, ketika kita sudah pergian, maka tentu kita harus melihat, dituntut untuk melihat sesuatu yang ada di depan. Apakah kita harus melihat terus? Tidak. Makanya ketika seorang sedang berpuasa, kata Allah, kata Imam Al-Ghazali, paling penting untuk menjaga mata kita dari pandangan yang dibenci oleh Allah. Contoh, kita melaksanakan ibadah puasa sunnah maupun puasa Ramadan, baik itu puasa nadar yang disebutnya wajib atau puasa Ramadan. Nah, di saat kita berjalan, tiba-tiba di depan kita ada sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah. Apa itu? Seumpama ada orang yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Kita ini, kalaupun tidak bisa menolong, tapi kita melihat perbuatan, ada sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, kita melihat, maka jangan sampai kita tertarik. Apalagi kita ke depan. Terutama ketika kita berada di sekerumpulan banyak kerumunan orang, atau kita pergi di suatu tempat yang mana banyak orang-orang yang terbuka auratnya.
tentu kita paham apakah aurat itu disenangi oleh Allah atau dibenci. Nah, kalau seumpama perkara itu disenangi, maka kita dituntut untuk melihatnya, memandangnya, seperti kita memandang para ulama. Karena kan memandang ulama itu kan sebagai perintah Allah. Bahkan baginda Rasul itu memerintahkan kita untuk selalu memandang wajah-wajah orang soleh. Nah, akan tetapi ketika di depan kita adalah perkara yang dibenci oleh Allah, tentu kita harus meninggalkan. Seperti kita melihat perbuatan-perbuatan tercela di depan, kita melihat ada seorang yang bukan mahram dengan membuka aurat, maka kita harus menghindarkan mata kita, jangan selalu memandang. Terkadang kan, kadang juga aneh, di saat kita berpuasa, ada juga kasusnya itu macam-macam sekarang ini. Orang berpuasa, satu sisi dia menonton sesuatu yang tercela di HP. Kan seperti itu. Makanya kan ada pertanyaan, mohon maaf, bagaimana hukumnya orang berpuasa tapi memandang sesuatu yang membangkitkan kemaksiatan seperti menonton inilah, menonton film inilah. Nah, itu kan ada. Makanya fungsi puasa kita, maka dijaga mata kita agar tidak memandang perbuatan-perbuatan yang Allah benci. Kecuali Allah senang. Kalau Allah senang dengan perbuatan ini, maka tentu kita dianjurkan untuk melihatnya. Tapi kalau Allah benci dengan perbuatan yang di depan kita, maka harus kita tinggalkan. Nah, ini namanya puncak nanti akan kebahagiaan yang akan didapat oleh seorang ketika melaksanakan puasa, yaitu meninggalkan pandangan mata dari perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walisani 'anil natki bima la yakhniuka. Nah, yang kedua, ketika kita berpuasa, bagaimana agar kita mendapatkan kebahagiaan itu, maka lisan kita dijaga. Kalaupun kita rajin berpuasa, akan tetapi lisan kita selalu menyakiti tetangga, menyakiti teman, selalu menganiaya, selalu meresek hati orang lain tidak senang, maka nggak boleh. Maka ini bahaya paling besar adalah lisan. Ketika orang berpuasa, tentu kita akan dituntut untuk menjaga sesuatu yang paling membahayakan. Apa itu? Lisan. Terkadang kalau orang berpuasa, lisan ini tidak bisa terkendali. Akan tetapi, bagi orang yang berpuasa, ketika ingin mengucapkan sesuatu yang buruk, tentu akan terkendali. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Makanya di sini penting orang yang berpuasa itu ada hikmah tersendiri yang akan didapat. Baik itu puasa sunnah maupun apalagi puasa wajib. Makanya kalau kita ingin mendapatkan pahala, agar pahalanya tetap bertambah, ketika kita berpuasa, tentu kita lisannya harus dijaga. Ya tadi, tidak boleh menyakiti, tidak boleh berkata bohong, tidak boleh membuat fitnah. Itu lisan kita dijaga. Kita berpuasa, kita bohong, puasanya sah tapi pahalanya hancur. Nah kan di situ. Itu bukan puasanya batal. Dalam kaidah fikih, kalau dalam aturan fikih, kita tahu perkara yang membatalkan puasa apa saja, sesuatu yang masuk ke dalam mulut, ke lubang, banyak itu. Akan tetapi kalau kita berpuasa, lalu kita berbohong, puasa mah tidak batal. Lalu apa yang membatalkan? Ya adalah pahala puasa. Jadi capek kita berpuasa sehingga kita salah sewaktu-waktu bisa berbohong. Pahalanya tidak didapat, yang didapat adalah rasa capek hanya menahan lapar dan minum. Makanya kita penting. Disinilah bagi orang yang berpikir kreatif, berpikir menyadar diri, bahwa puasa ini bukan hanya menahan lapar dan minum, yaitu menahan seluruh anggota tubuh termasuk yang bernama lisan. Lisan ini bahaya. Makanya nanti di akhirat itu semua anggota tubuh akan dikunci, dimintai pertanggungjawaban. Kecuali apa? Mohon maaf. Jadi nanti di akhirat semua anggota tubuh akan dimintai pertanggungjawabannya. Kecuali apa? Lisan. Lisan ini nanti akan dikunci. Di akhirat tangan akan berkata, rambut akan berkata, mata akan berkata, telinga pun juga demikian. Akan tetapi yang namanya lidah nanti di akhirat akan dikunci, karena lidah punya potensi untuk bisa berbohong dan bisa membalikan fakta yang tidak sebenarnya. Nah gitu. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah, di saat kita berpuasa, baik itu puasa sunnah maupun wajib, maka penting bagi kita untuk menjaga lisan kita. Hati-hati, kita dituntut untuk berusaha idkhalus surur. Apa idkhalus surur?
yaitu memberikan kesenangan atau menyenangkan hati orang lain. Jangan sampai kita berpuasa tapi lisan kita memfitnah, berbohong, dan selalu membuat sesuatu yang menyakitkan di hati seorang. Itu jangan, gak boleh. Yang ketiga, wal udhuni 'anil istimna'i ilal muharramahu wa ta'ala fa inal istimna'i syarikun liqa'il wa huwa ahadul muta'ammihan wa kadzalika takfi jamil jawarih kama takfil batin wal farji fa fil khabar khamsi turuna. Nah, tadi kita sudah dibahas. Ada anggota yang harus kita dijaga ketika kita berpuasa. Yang pertama kita mata. Yang kedua itu adalah lisan. Nah, yang ketiga itu kita dijaga oleh, kita harus menjaga. Yang pertama adalah, yang ketiga adalah telinga. Apa itu telinga? Jadi kalau kita berpuasa, kita dijaga telinga kita agar tidak mendengarkan sesuatu yang diharamkan. Contoh, ada si A sama si B, kita sedang berpuasa, tiba-tiba kita lewat di depan mereka, sehingga si A si B ini sedang mengobrolkan sesuatu. Contoh, menghibahkan, ngobrolin orang lain, kejelekan orang lain. Tapi kita itu senang gitu. Senang mendengarkan pembicaraan si A dan si B. Sementara si A si B itu bukan membicarakan sesuatu yang baik. Apa? Membicarakan sesuatu yang jelek. Tiba-tiba kita sebagai pendengar itu senang. Nah, ini yang akan menjadi hilangnya pahala ibadah puasa. Ataupun kita seperti ini. Makanya ketika kita sedang berpuasa, ketika ada tetangga yang membicarakan sesuatu yang tidak-tidak, maka kita harus menghindarkan diri. Jangan sampai ketika kita berpuasa, contohlah tetangga kita sedang membicarakan sesuatu kejelekan, membicarakan inilah, membicarakan itulah yang tidak ada manfaatnya. Tiba-tiba kita senang. Jadi kalau istilah orang menguping atau menjadi pendengar setia tanpa sepengetahuan. Nah, makanya ketika kita berpuasa, maka yang namanya telinga kita dijaga agar terhindar dari mendengarkan perbuatan-perbuatan yang dicela atau perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya sama. Kalaupun itu adalah baik, seperti mendengarkan ceramah, maka ini bagus. Mendengarkan orang-orang yang membaca sholawat, orang membaca Al-Quran, atau mendengarkan orang-orang yang bercerita tentang orang yang soleh, maka ini dianjurkan. Tapi sebaliknya, ketika kita berpuasa, lalu mendengarkan orang yang sedang berbicara termasuk perkara yang haram, maka kita wajib untuk menghindarnya. Agar apa? Agar pahala ibadah puasa kita terjaga, ibadah kita bagus, ibadah kita baik, dan tentu ibadah kita lebih maksimal dengan sebaik mungkin. Artinya tidak sia-sia pahala yang akan kita dapat di dalam berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada salah satu hadis. Sebenarnya banyak yang ingin sampaikan. Akan tetapi di sini ada salah satu fil khabari khamsun yaftaruna as-saima al-kadzibu. Al-kadzib ini adalah berbohong. Pertama, ini akan ada orang yang berpuasa tapi akan hilang pahalanya. Yang pertama al-kadzib. Jadi orang ini tidak boleh berbohong. Wal hibah, yaitu membicarakan sesuatu terhadap orang lain. Apa itu hibah? Hibah itu membicarakan orang lain yang tentu tidak ada mereka. Jadi kalau kita membicarakan orang lain, satu, kita bisa terjerumus di dalam hibah. Yang kedua, kita bisa terjerumus dalam fitnah. Pertama, hibah. Kok bisa kita membicarakan orang lain sehingga menjadi hibah? Bisa. Contoh, kita ngobrol sama teman, kita membicarakan kejelekan, kekurangan si A. Si A mah kayak gini, si A seperti ini, tanpa sepengetahuan si A. Nah, ini yang namanya hibah. Tapi kalau kita berbicara, ngobrol sama teman kita, atau kita ngobrol sama tetangga kita, membicarakan tetangga si sebelah, membicarakan kayak gini, bla 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 bla. Tapi apa sih tema yang kita obrolkan itu tidak ada pada diri mereka, maka ini akan menjadi yang namanya fitnah. Makanya hati-hati, hibah juga nanti dosa, fitnah apalagi. Makanya ketika kita berbicara, ini bukan hanya terikat untuk orang yang berpuasa atau tidak. Jadi ketika kita ngobrol, terus membicarakan kejelekan orang lain, maka ini nanti akan disebut hibah. Bagaimana hukumnya? Dosa. Lalu kita membicarakan bersama teman, membicarakan orang lain.
tapi pembicaraan kita itu tidak sesuai fakta yang ada pada diri dia. Apa yang akan terjadi? Ini bukan hibah lagi. Yang terjadi adalah fitnah. Jadi fitnah, kan bahasa-bahasa orang lain kan, al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah ini lebih besar daripada pembunuhan. Makanya hati-hati. Apalagi orang yang berpuasa. Makanya sudahlah, daripada kita membicarakan orang lain, kejelekan, kelemahan orang lain, lebih baik kita berbicara yang positif-positif. Karena nanti kita khawatir ketika kita ngobrol sama teman atau tetangga, tema yang diobrolkan kita bisa jadi hibah, apalagi akan menjadi fitnah. Ini ada dua sub nanti. Wan namimah wal yamin wal kadzibah, al kadzibah wan namimah. Nah, ini yang akan menggugurkan pahala berpuasa, termasuk adalah namimah, itu adu domba. Kita posisi sebagai si C. Tiba-tiba kita ini ngomong kepada si A, si B mah seperti ini ya, kayak gini. Lalu ngomong lagi ke si B. Pada akhirnya si A sama si B menjadi musuhan yang pada awalnya seorang sahabat sehingga jadi musuh karena diadu domba oleh pihak ketiga. Nah, ini sebenarnya amalan seperti apa, perbuatan seperti ini bukan hanya untuk bagi orang berpuasa. Kita saja ketika tidak berpuasa, maka kita harus menghindarkan yang namanya namimah, yaitu mengadu domba. Itu nggak boleh loh. Kasihan. Apalagi nanti kalau seumpama kita sendiri yang akan diadu domba. Ini kan menjadi fitnah besar. Berikutnya wal kadzibah wal yamin al kadzibah wa nadru bisahwati. Nah, di sini yang paling penting tentu kita harus menjaga, di antara salah satunya ketika berpuasa kita harus menjaga sumpah yang bohong atau janji. Kalau seumpama kita tidak bisa menepati janji, tentulah kita tidak bisa mampu, maka kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan terhadap kita. Jadi jangan kita merasa enteng ketika kita menepati janji, karena janji ini kan harus ditepati. Makanya di sini kalau seumpama kita berpuasa, contoh kepada si A, si A janji saya nanti akan seperti ini. Tapi pas pada waktunya janji ini tidak ditepati, maka ini bahaya. Ini akan menggugurkan pahala berpuasa kita. Wa nadru bisahwatin. Nah, ini. Makanya ketika orang berpuasa, maka diwajibkan untuk menjaga mata kita. Tadi yang di awal disebutkan. Lalu bagaimana ketika orang berpuasa sehingga tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu sendiri? Kenapa? Karena melihat sesuatu dengan syahwat. Contoh. Makanya kalau orang yang tidak paham tentang amaliyah ibadah puasa, mereka akan artinya mereka akan senantiasa hanya menahan lapar dan minum. Coba kalau kita lebih jauh lagi memahami tentang puasa, maka dia akan menjaga pandangannya dari sesuatu yang bersyahwat. Orang berpuasa, kalau nafsunya bisa terkendali, itu kan bagus. Tapi bagaimana kalau tidak bisa terkendali? Dan tentu mereka ketika melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, maka akan timbullah gejolak yang akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Maka di sini hati-hati. Nah, akan tetapi orang yang berpuasa tentu akan dilatih untuk mengolah bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita agar tidak terjerumus kepada perbuatan tercela. Nah, di sini ada kenapa alasan berpuasa? Innamas saumun junnatun. Fa idza kana ahadukum sha'iman falyarfasu wala yafsaku wala yajhalu fa in amara qatalahu aw sa'imatun falyuqal inni shaimun. Nah, di sini kata baginda Nabi bahwa orang yang berpuasa itu karena puasa sebagai benteng. Tadi kita telah membahas bagaimana perbuatan-perbuatan tercela yang bisa direksa atau bisa dijaga oleh kita, di antara salah satunya dengan berpuasa. Kalaupun kita tidak berpuasa, kita tidak bisa mengendalikan kemaksiatan kita, maka dianjurkan untuk berpuasa. Makanya kalau orang yang berpuasa, dia akan menemukan puncak kebahagiaannya setelah melatih hawa nafsunya agar tidak terpenuhi dengan sedemikian rupa. Maka dengan puasa inilah jalan kunci sebagai salah satunya. Kenapa? Junnatun, benteng. Jadi puasa ini kan sebagai benteng. Artinya ketika kita melihat sesuatu yang dibenci oleh Allah, tapi kita di saat berpuasa, maka kita akan cepat mudah menghindarinya. Nah, itu gampang. Makanya banyak hikmah kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa. Beda sama orang yang tidak berpuasa. Kalau seumpama orang tidak berpuasa bin nadri,
melihat sesuatu bisyahwatin, maka dia akan tergejolak. Akan tetapi ketika orang yang berpuasa melihat sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat, maka dia akan bisa mengendalikan. Artinya bisa terhindar, tidak akan terlambat. Nah, ini bisa diobati, bisa diantisipasi. Berbeda sama orang yang tadi yang tidak berpuasa, maka ya mudah terjerumus dengan yang namanya syahwat. Jadi gitu aja. Nah, di sini salah satu intisari, termasuk salah satu intisari, ketika kita sedang berpuasa sunnah, awas, di dalam hukum itu ada sunnah, ada wajib yang harus kita amalkan. Nah, contoh sunnah. Maka kalau kita sunnah, kalau kita melaksanakan ibadah sunnah, terus ada orang yang memusuhi atau orang mengajak sesuatu perbuatan tercela, maka kita diamkan dulu posisi kita, lalu ucapkan di dalam hati kita, saya sedang berpuasa. Itu kalau puasa sunnah. Seumpama kita puasa Senin Kamis, tiba-tiba teman-teman kita mengajak, oh ayo kita mencuri yuk itu. Buat buka puasa kita mencuri mangga tetangga. Nah, otomatis kita kan menolak. Tapi tidak mesti dengan lisan. Maka dengan apa? Bil qalbi. Maka ucapkanlah di dalam hati kita yang sedang melaksanakan ibadah sunnah, puasa sunnah, dengan mengucapkan saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Padahal teman-teman kita mengajak sesuatu yang tercela. Nah, lalu bagaimana kalau kita berpuasa Ramadan? Nah, beda lagi dengan puasa sunnah. Kalau kita puasa wajib, baik itu bulan suci Ramadan maupun puasa nadar, maka ketika teman-teman kita atau orang dekat kita mengajak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka tidak diucapkan dengan hati, tapi dengan apa? Dengan lisan. Langsung, saya sedang berpuasa. Contoh si Jaid. Si Jaid ini sedang berpuasa wajib. Tiba-tiba temannya si Umar datang, "Hei Jaid, ayo kita nanti sore itu akan ada pertandingan sepak bola." Seumpama dia memiliki tim favoritnya masing-masing. Tapi gini, kalau nanti tim saya menang, kamu harus bayar saya. Tapi kalau nanti tim saya kalah, saya akan bayar kamu. Nah, atau masalah taruhan, tatoan. Apa kata si Jaid? Berhubung dia sedang berpuasa Ramadan, maka dia tidak diucapkan di dalam hati. Dengan diucapkanlah dengan lisan. Maka sekata si Jaid, maaf Umar, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Nah itu, bedanya tadi, kalau kita berpuasa sunnah, di saat orang-orang mengajak kemaksiatan atau tercela, maka diucapkanlah di dalam hati, saya sedang berpuasa. Itu. Tapi kita tidak boleh melaksanakan, kita harus meninggalkan. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah puasa wajib, ada orang mengajak kita ke perbuatan yang tercela, maka bukan pakai hati mengucapkannya, tapi langsung dengan lisannya. Saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Nah gitu. Gak apa-apa, ini kata Imam Al-Ghazali. Artinya kalau mereka sadar, oh iya sedang berpuasa, jadi gak usah jadi ngajak lagi gitu. Nah jadi penting bagi kita untuk memahami bagaimana konsekuensinya orang yang melaksanakan ibadah tanpa mengetahui lebih dalam dan tanpa hanya sebatas gitu. Falyukal ijtihad antuta. Ala tu'amin halani wa la taqtasir fatazid ala ma ta'kuluhu kullu lailatin fala fariqa. Idza stawfata ma ta'addada an kullahu fa'ataini fi daf'atu wahidatin wa inna maqsud bisyami kasr syahwatika wa tad'ifa quwwatika litaqwa biha 'ala taqwa faida qulta asyih. Nah ini panjang keterangannya. Jadi pada intinya nanti kalau kita berpuasa, kita harus bisa menjaga amal ibadah kita, terutama di saat berbuka puasa. Makanya ada dua kemungkinan. Kenapa Imam Al-Ghazali memberikan kehati-hatian kepada kita di saat kita berpuasa? Yang pertama, kalau kita berbuka puasa, hati-hati jangan sampai makanan kita ini makan adalah makanan yang haram. Itu yang kedua. Yang kedua, meskipun halal, hati-hati ketika orang yang sedang berbuka puasa atau orang yang makan, walaupun halal, tetap dijaga pola porsi makanannya. Artinya kenapa? Terkadang, kalau kita ibadah puasanya menjadi lemah, sehingga kita butuh energi untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, maka harus berbuka. Hati-hati. Pertama, kita harus berbuka dengan perkara yang halal. Yang kedua, kita jangan terlalu melebihi kapasitas perut kita di saat berbuka puasa. Kenapa demikian? Karena nanti kalau kita kebanyakan makan, nanti kita khawatir amal ibadah kita yang harus kita jalankan itu merasa kendor. Sehingga kita tidak melaksanakan dengan baik.
saking kekenyangannya. Maka kata Imam Al-Ghazali, secukupnya saja kita ambil yang semestinya bisa meningkatkan ibadah kita. Kalau kita berbuka puasa sehingga makanan yang ada di hadapan kita walaupun halal sehingga kita makan melebihi kapasitas porsi perutnya, nah ini bahaya, ini akan menjadi haram. Kenapa Imam Al-Ghazali tidak boleh kita tidak boleh terlalu makan banyak sehingga beliau menghukumi haram? Bukan karena makanannya. Kenapa? Karena takutnya karena kekenyangan kita melaksanakan ibadah itu menjadi malas dan menjadi kosong. Ya kita bisa praktekkan sendiri. Kita puasa Ramadan, tiba-tiba waktunya berbuka, kita pernah makan banyak kan? Saking banyaknya makan yang kita ambil, yang kita masukkan ke dalam mulut kita, sehingga perut ini sudah bisa tidak tertahan, sehingga pada akhirnya ya ibadah sholat isyanya jadi diundur, sholat tarawehnya juga ya nggak dilaksanakan. Itu karena kekenyangan. Makanya Imam Al-Ghazali, kalau kita makan perkara yang halal kebanyakan sedemikian banyaknya, maka haram. Nah, disinilah pentingnya bagi kita mengambil makanan ketika berbuka puasa itu secukupnya saja sekiranya bisa meningkatkan amal ibadah kita. Kenapa demikian? Karena di sini kita akan rasakan bagaimana puncaknya orang di saat berpuasa. Makanya di sini banyak asasul ibadah wa miftahul qurbati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah taala, qala Allah taala kullu hasanatin bi asri amsalha ila 700. Nah, setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu akan muncul dari 10 berapa ini di sini? 10 amal kebaikan. Bahkan bisa sampai 700 amal kebaikan. Bayangkan. Jadi kalaupun kita berpuasa, satu amal kebaikan yang kita lakukan, ini pahalanya nanti bisa akan timbul menjadi 10 lipat ganda. Bahkan bisa sampai ke 700. Itu banyak. Yang penting ketika kita melakukan amal ibadah kita, walaupun kita hanya sedikit yang kita mampu, tapi itu bagus. Nah, tentunya kita dengan istiqomah. Kita berpuasa, kita mengamalkan suatu amalan yang begitu berlebihan, tapi tidak istiqomah. Nah, ini akan membahayakan pada diri kita sendiri. Makanya nanti salah satu amaliyah ibadah kita di dalam berpuasa, walaupun kita membacanya sedikit, mengamalkannya sedikit, akan tetapi istiqomah secara teratur, nah ini akan menuju puncak kesempurnaan di dalam ibadah kita. Jadi, tentu kita berpuasa akan tahu sendiri, akan merasakan sendiri apa yang dialaminya ketika kita berpuasa akan menemukan puncak kebahagiaan di bulan puasa itu sendiri. Jadi jangan harap kita berpuasa tidak menjaga anggota tubuh kita akan mendapat kebahagiaan, tidak. Justru sebaliknya akan mendapatkan kelemahan pada diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita puasa sunnah sehingga ibadah kita meningkat kualitasnya lebih baik? Ya silakan. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah sunnah sehingga ibadah kewajiban kita yang harus kita laksanakan malah melemah, nah maka geserkan dulu ibadah puasa sunnah kita utamakan yang wajib. Kan gitu. Makanya terkadang orang berpuasa ada kalanya mereka hanya mendapatkan sia-sia. Orang berpuasa justru ini akan mendapatkan sesuatu yang bahagia. Yang sia-sia ya tadi. Orang berpuasa hanya menahan lapar haus sehingga perbuatan-perbuatan baik itu zahir tidak dijaga. Yaitu sia-sia namanya. Berbeda ketika orang berpuasa, dia tahu bukan hanya menahan lapar dan minum, tapi dia tahu puncak kebahagiaan mana yang harus dia raih, yang harus dia peroleh. Tentu ini adalah menjaga jamil jawarih, yaitu menjaga seluruh anggota tubuh dari sesuatu perbuatan atau percakapan yang Allah benci. Ya kayak tadi, mata kita dijaga, tangan kita dijaga, lisan kita dijaga, bahkan pendengaran kita pun dijaga. Karena nanti ada beberapa perkara yang bisa menghancurkan pahala ibadah puasa sendiri sehingga kita tidak bisa menemukan puncak kebahagiaan. Apa saja? Al-kadzib, yang pertama adalah berbohong. Kita puasa bohong, puasanya sah tapi pahalanya tidak akan didapat. Itu ya kalau masalah fikih. Wal ghibah, yaitu membicarakan orang lain. Wa nadru bisyahwatin, wan namimah, yaitu namimah itu mengadu-ngadu, wal jamin kadziba, ya janji atau sumpah palsu, wa nadru bisahwatin, yaitu melihat sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Ini pahalanya akan hilang. Maka kita harus menghindari. Dan yang paling penting ketika kita berpuasa, pertama niat sudah jelas karena Allah Ta'ala, dan yang kedua kita harus paham
apa di balik hikmah ketika kita melaksanakan ibadah puasa, baik yang sunnah maupun wajib. Hikmahnya adalah kebahagiaan puncaknya yang harus didapat, yaitu dengan melaksanakan etika-etika di dalam puasa, terutama menjaga perbuatan kita, melihat, melakukan, atau menghindarkan perbuatan kita dari sesuatu yang dibenci oleh Allah, kita jauhi, baik itu bagi orang yang berpuasa maupun tidak. Pemirsa yang dirahmati Allah, disinilah kita memahami bahwa segala amal ibadah yang kita laksanakan sehari-hari, tentu kita tidak lepas yang namanya rambu lalu lintas atau tata cara aturan. Yang paling penting namanya adalah etika. Jadi etika ini harus kita pakai. Etika ini harus kita gunakan ketika kita melaksanakan amal ibadah kita. Kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah yang setiap hari yang kita jalankan, kalau tanpa etika tentu kita akan menjadi sia-sia. Termasuk di dalam puasa ini sendiri. Kalau kita hanya bisa menahan lapar, itu akan sia-sia. Akan tetapi kalau kita mengerti anggota yang harus kita jaga, kita melaksanakan amal ibadah yang lain yang baik, maka ini kita akan menemukan puncak kebahagiaan di dalam berpuasa dan ibadah-ibadah yang lain. Dan tidak berat. Yang penting kita tetap istiqomah mengkaji kitab Muraqul Ubudiyah. Kenapa? Karena sudah disampaikan bahwa kitab Muraqul Ubudiyah ini menjadi salah satu puncak kebahagiaan kita untuk memperoleh kebahagiaan di dalam beribadah. Artinya, ibadah yang kita jalankan tidak akan sia-sia. Justru yang kita dapatkan adalah sebuah hal yang berbahagia. Baik itu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kilas ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Al-Fakir pesan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita tentu belajar yang namanya tata krama, terutama yang berkaitan dengan ibadah yang wajib. Kenapa demikian? Karena supaya nanti kita bisa menemukan puncak kebahagiaannya. Pada pertemuan sore hari ini kita sudah paham puncak kebahagiaan orang berpuasa itu seperti apa. Itu banyak jalan bertahap-tahap. Walaupun kita tidak bisa melaksanakan sedemikian lengkap atau sedemikian sempurna untuk mendapatkan tata krama, ya setidaknya kita ada tahapan-tahapan belajar. Jadi kita ini dituntut untuk belajar. Belajar ini, agar kita bisa belajar nanti hasilnya maksimal. Sebelum kita tutup kajian sore hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan selalu mendapat kekuatan. Mari kita tutup dengan membacakan doa majelis agar kita senantiasa istiqomah dan mendapatkan keistiqomahan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang paling penting, di samping kita mendapat pengetahuan, akan tetapi hidayah yang harus kita dapat, itu harus kita jalankan. Mari kita tutup dengan membacakan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fakir mengucapkan banyak terima kasih atas perjumpaan kali ini dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang sekiranya menyinggung atau tidak enak didengar, mohon maafnya sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita akan selalu memperbaiki sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang dhaif, tentu akan berusaha menjadi hamba yang terbaik yang tentunya mengamalkan kitab Muraqul Ubudiyah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.